Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel tercinta kita, NAS Videos. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan lebih fokus ke materi pernyataan 1 dan 2. Dan ini biasanya sering muncul juga antara 1 sampai 2 soal gitu ya di tes potensi skolastik untuk pengetahuan kuantitatif. Untuk lebih jelasnya soalnya seperti apa? Oke, kita lanjut ke cekidot. Nah, biasanya seperti ini soalnya. Jika ada A plus B 21, berapakah nilai AB? Nah, ini kan untuk jawab soal ini kan tinggal cari pernyataan 1 atau pernyataan 2 yang sekiranya udah bisa menjawab pertanyaan. Seperti itu. Nah, coba kalau misalkan di sini kan pernyataan 1 kan A dan B adalah bilangan bulat positif gitu. Yang kedua, A dan B bilangan bulat berurutan. Nah, ini kalau misalkan 1 saja apakah bisa menjawab pertanyaannya, pertanyaan dari yang di atasnya, atau pernyataan 2 saja apakah sudah menjawab pernyataan yang di atas ya, pertanyaan yang di atas. Nah, coba misalkan yang bilangan berurutan kan 10 tambah 11, kan hasilnya 21. Berarti kan A-nya otomatis 10, B-nya kan 2, B-nya 11. Kalau dikali kan udah bisa menjawab pertanyaan gitu. Nah, maka di sini jawabannya adalah C gitu ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Misalkan 1 pertanyaan saja itu nggak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ini. Nanti akan muncul penafsiran ganda. Seperti halnya dengan misalkan contohnya A dan B bilangan bulat berurutan misalkan. Ya nanti kan nggak langsung ketemu kalau dia positif apa negatifnya kan gitu kan. Kalau misalkan ada keterangan positif kan nanti dia langsung terarah ke, ya bisa saja langsung ke positifnya 10 sama 11. Oke, jawabannya C. Oke, sekarang berapakah nilai X dikurangi Y? Nah, lihat pernyataannya. Di pernyataan 1 ada X sama dengan Y plus 10. Di pernyataan 2 ada X min Y dikuadratkan itu sama dengan 100. Nah, untuk mencari nilai X min Y, apakah butuh pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 saja atau kedua-duanya? Oke, kita kupas dulu gitu ya. Oke, yang pernyataan pertama kan X min Y sama dengan 10 gitu ya. Tinggal dipindah ruaskan ya Y-nya ya ke posisi kiri. Untuk yang kedua tinggal diakarkan saja. Berarti kan jawabannya ya, pernyataan 1 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Atau pernyataan 2 saja itu juga sudah cukup. Maka kan dua-duanya juga bisa ya. 1 saja atau pernyataan yang kedua saja. Berarti jawabannya D. Oke. Kita next. Soal gimana kalau soalnya bentuknya seperti ini, guys? Apakah X habis dibagi 24? Nah, ini pertanyaannya. Namun di pernyataan 1 di sini kan ada X habis dibagi 4. Di pernyataan 2 X habis dibagi 6 gitu. Nah, gimana? Kalau misalkan 1 saja cukup nggak kira-kira? Kayaknya sih gak cukup. Karena kan muncul masih banyak penafsiran yang lain. Bisa saja nanti X-nya 4. Kalau misalkan X-nya 4 kan habis dibagi 4. Nah, kalau misalkan diganti ke yang di atas, X-nya itu kan 4 ya. 4 dibagi 24 kan juga gak bisa gitu kan. 4 dibagi 24 kan juga gak bisa. Nah, sekarang gimana kalau misalkan X-nya ini 6 juga atau X-nya 12? Maka ya menurut saya di kedua pernyataan ini, misalkan saya pilih X-nya 12, kan nggak menjawab untuk yang pertanyaan yang di atas gitu kan. X habis dibagi 24 kan nggak mungkin gitu kan.
Maka di sini untuk pernyataan satu dan pernyataan dua itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jawabannya adalah gitu ya. Oke, coba kita next ke soal bentuknya kayak gini. Nah, di sini kan ada gambar segitiga gitu ya. Diketahui di sini segitiga siku-siku. Dapat dari mana? Ini kan, apakah a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kan kita membutuhkan apa? M plus n sama dengan 90. Jelas gitu ya. M sama n itu kalau dijumlahkan 90. Kan segitiga siku-siku. Maka yang di sini kan 90. Jumlah semua segitiga kan, maka harusnya 180. Maka M plus N itu kan 90. Nah, oke. Kayaknya udah cukup satu saja ya, pertanyaan satu saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalkan yang dua itu tidak cukup. Nah, kenapa? Sekarang kita bahas coba sedikit aja. Kenapa dua saja kok tidak cukup? Nah, kan M sama dengan 2N. Gimana kalau misalkan M-nya itu 75 misalkan, berarti kan n-nya itu kan 150. Nanti kan timbul apa ya, penafsiran ganda juga. Kalau misalkan dia 10 misalkan, maka n-nya berapa? N-nya kan nanti ini 10. Nah, kalau n-nya 10, sorry, maka m-nya kan nanti 20 gitu kan. Kan nanti gak memenuhi untuk menjawab pertanyaan yang ini. Maka jawaban yang benar adalah satu saja itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. Oke, next. Nah, gimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Apakah Z lebih dari 0? Nah, kita lihat ke dua pernyataan ini. Yang pertama kan ini, yang kedua ini. Namun bisa kita lihat untuk pernyataan yang kedua terlebih dahulu. Karena kan kalau misalkan satu saja ini kan nggak cukup gitu kan. Nah, maka di sini kan X-nya bisa diketahui minus gitu ya. Dapat dari mana minus? Ini kan ada tanda X kurang dari 0. Nah, ada lagi. Maka kalau misalkan X-nya kurang dari 0 itu kan negatif. Sedangkan di sini kan tandanya kurang. Maka Y mau tidak mau itu harus positif. Maka kalau Y itu positif, maka Z-nya adalah apa? Z-nya adalah negatif. Maka jawabannya ini adalah kedua pernyataan ini bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Gak cukup kalau cuma satu, nanti gak ketahuan gitu. Oke, terima kasih.